salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku. Ku naikkan pujian dan syukurku buat salib yang kau pilih memulihkan, mengangkatku. Jalan salib yang kau tempuh membuatku jadi baru. Oh, oh pengorbananmu bagiku. Ku naikkan pujian dan syukurku buat karuniamu. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku. Ku berterima kasih buat karyamu yang telah selamatkanku. Darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, darahmu sembuhkanku, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus, darahmu sucikanku, darahmu beriku hidup, darahmu sucikanku, darahmu Yesus. Oh pengorbananmu ya Yesus, oh pengorbananmu bagiku. Ku naikkan pujian dan syukurku buat karuniamu. Oh pengorbananmu ya Yesus,
terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa. Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tidak tergantikan. Yesus Kristus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Shalom, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di dalam Victory, yaitu hari yang penuh dengan kemenangan dalam hidup kita. Kita akan belajar sama-sama sesuai tema bulan ini, mengasihi sesama, yaitu dengan tindakan kasih antar sesama. Kita baca dulu firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan Allah seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkan kepadanya yang berhutang 10.000 talenta. Ini 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini hal yang pertama kita mau belajar, saudaraku sekalian, bagaimana seseorang dalam perumpamaan ini punya utang yang begitu banyak, dikatakan 1.000 talenta. 1 talenta itu kalau disikalkan itu 6.000. Jadi kira-kira saudara kita bisa bayangkan begitu banyaknya. Makanya disuruh jual istri, anak dan segala miliknya. Lalu orang itu kemudian menyembah, minta, bersujud, mohon. Dan dia katakan, sabar dahulu Tuhan, nanti saya akan lunaskan. Melihat sikapnya, raja itu kemudian tergerak belas kasihan akan hambanya itu. Lalu dia dikatakan membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wah, coba bayangkan saudara, hutang yang begitu banyak dibebaskan. Dan bukan berarti dia akan bayar lagi nanti, hapus semua hutangnya. Dan ini
hal yang sangat luar biasa dia alami. Saya dan saudara pun punya pengalaman yang sama di dalam Tuhan. Karena kasih daripada Tuhan, Dia memberikan Yesus Kristus mengampuni semua dosa kita, menyucikan kita, membersihkan kita sehingga tidak ada lagi dosa yang dapat mengganggu gugat kehidupan kita. Dan kita lihat saudaraku sekalian, begitu banyak perkara tiap hari kita harus berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Sudah nggak tahu berapa banyak kita harus minta ampun. Dan kita melihat begitu banyak sekali dosa perbuatan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi barang siapa yang datang mengaku, dikatakan Dia akan mengampuni dan menyucikan dosa kita. Artinya sebegitu besarnya dosa kita, tapi kuasa pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu menghapuskan, membebaskan kita dari segala hutang piutang dosa yang sudah kita lakukan. Kita lihat bagian kedua saudara, firman Tuhan. Kita lihat dikatakan bagian ayat bagian berikutnya, ketika orang itu keluar dari tempat tuannya itu, dia ketemu temannya yang pernah berutang kepada dia. Teman itu hanya punya utang 100 dinar. Artinya hanya 66, begitu kecil dibanding dengan dia punya utang yang ribuan terhadap tuannya itu. Ayo bayar hutangku. Dia berkata begitu. Hamba temannya berkata, maaf saya belum ada uang. Dia bilang, nanti kalau saya sudah ada saya akan bayar. Pasti yang sama seperti dia lakukan yang di atas tadi yang sudah kita lihat itu. Tetapi yang kita lihat ini, hamba ini kan sudah begitu dapat kemurahan yang luar biasa. Tetapi pada temannya yang berhutang, dia paksa harus bayar sekarang. Dicekek temannya, lalu kemudian dia masukkan ke dalam penjara. Ketika orang melihat perbuatannya, lalu kemudian dia dilaporkan kepada Tuhan yang sudah menghapuskan, membebaskan dia dari hutang yang begitu banyak. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam tempat yang paling gelap dan disiksa oleh algojo. Saudaraku sekalian, dosa dan perbuatan yang begitu besar, hutang yang begitu banyak dibebaskan, dihapuskan, tidak usah bayar lagi. Tapi begitu pada sesama yang berhutang kepada dia lalu ambil tindakan yang luar biasa. Dia lupa dia sebetulnya juga sudah punya hutang dan sudah dibayar, dibebaskan oleh tuannya. Sehingga saudaraku sekalian, kenapa kita kadang-kadang juga lupa? Begitu banyak hal yang Tuhan lupakan. Tuhan sucikan kita, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi kenapa kita kadang-kadang sulit sekali bisa mengampuni orang? Jadi sebetulnya saudara, mengampuni itu adalah tindakan kasih. Yang sebetulnya itu tindakan kasih itu bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Karena kalau kita mengampuni orang, maka kita diampuni, dikatakan. Kalau kita mengampuni orang, membebaskan orang, kita terlepas dari kebencian, dari sakit hati, termasuk di dalamnya dari penyakit yang kadang-kadang menggerogoti karena kita penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dan kalau kita belajar mengampuni orang lain, membebaskan orang lain, kita tidak perlu disiksa oleh algojo, rasa bersalah, tidak tenang, hilang damai sejahtera. Dan juga kalau kita mengampuni, itu artinya pintu langit terbuka. Karena Yesaya 59 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan tidak mendengar, tapi karena ada dosa tidak mengampuni.
itu menghambat, menutup berkat yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, pada saat ini mari kita periksa diri kita. Memang saya tidak bisa berkata itu mudah. Saya juga tidak berkata tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu perlu kasih karunia kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita minta kepadanya. Ada orang-orang sangat menyakiti, yang merugikan, yang sudah mengganggu-gugat, yang memfitnah kita, yang kemudian mengambil orang-orang atau milik yang begitu penting dalam kehidupan kita. Tetapi supaya kita diampuni, supaya kita diberkati, supaya kita punya tindakan, yaitu tindakan kasih seperti Yesus. Kita mau belajar saat ini, kita mau datang kepada Dia, dan kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala saudara dan kita mau katakan pada Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Kalau di pikiran saudara, di hati saudara muncul muka orang-orang yang menyakitkan engkau, lalu kemudian di telinga saudara rasanya suara orang yang menghina, yang ingin mengintimidasi, itu sepertinya saudara dengar di telinga saudara. Kalau dalam hati saudara begitu pahit dan kecewa karena perbuatan orang lain, mari datang pada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami begitu benci dan marah, kecewa, sakit hati, kepingin balas dendam, tidak suka dengan perbuatan orang lain, kami senang kalau orang yang buat kami susah menderita, kami mohon ampun. Ampunilah kami. Ampunkan semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Semua yang ada pada pikiran kami yang mengintimidasi, saya berkata kami tolak dari pikiran ini. Juga yang ada terus bicara di telinga kami, kata-kata yang tidak menyenangkan ini terangkat, tercabut. Hati kami yang kecewa, benci dan marah karena perbuatan orang lain yang menyakitkan, kami mau katakan saat ini terangkat, terlepas dari kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Karena kalau kami belajar mengampuni orang, maka kami juga diampuni. Kami juga berkata saat ini, kalau ada sakit penyakit karena kemarahan, kebencian, sakit hati, sakit kepala, sakit gula, sakit sakit apapun yang karena sumber daripada kebencian, kemarahan, tidak bisa mengampuni, kami datang padamu Tuhan, ulurkan tangan, jamah saudara-saudara kami yang sakit, lembutkan hati mereka, ulurkan tanganmu yang penuh kasih, biarlah saudara jamah di mana, di kepala, di dada, di kaki, dimanapun tempat saudara sakit itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang sudah menjamat tubuh mereka satu persatu. Biarlah kalau mereka sudah merendahkan diri, mengampuni dosa orang lain, memberkati orang lain. Aku berjanji Tuhan, doa orang benar itu besar khasiatnya kalau kami saling mengaku dosa. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus saya berkata, semua sakit penyakit yang mengganggu-gugat di dalam diri kami, dalam tubuh kami ini, kami katakan sekarang sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Yesus yang berkuasa, kami sembuh saat ini juga. Sakit kepala, migrain, sakit jantung, sakit di persendian, dimanapun di tulang belakang, saya katakan saat ini juga sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau sudah membayar lunas, Engkau mengampuni kami. Kami juga mau melakukan yang sama, kami belajar mengampuni, memberkati orang lain, dan kami percaya pintu langit terbuka, doa kami dijawab, urapan terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.